Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya berharap dan berdoa saudara semua senantiasa penuh dengan semangat di hari yang baru ini, penuh sukacita, selalu percaya kepada Tuhan. Ada berkat berlimpah yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Pertolongan Tuhan dinyatakan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali kami bangun, kami ada, kami bernafas. Semua ini adalah kemurahan Tuhan. Dan ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami hidup melayani dan memuliakan Tuhan dalam aktivitas kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berikan kami pengertian Tuhan untuk memahami kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Efesus pasal yang keempat. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Tertulis demikian. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang teman saya di sebuah kota kecil mempunyai sebuah hobi yang menjadi pekerjaannya. Pekerjaannya adalah mencari rumah tua, kemudian membelinya, lalu ia akan merenovasi total rumah itu dan menjadikannya sebuah bangunan yang baru. Terkadang ia harus menghancurkan rumah tua itu dan memulai dari fondasi untuk membangun sebuah struktur dan bangunan baru yang kokoh serta indah dipandang mata. Seperti sebuah rumah tua yang dijadikan baru, begitulah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ketika kita menjadi milik Tuhan, kehidupan kita yang lama berakhir dan Tuhan menjadikan kita sebagai manusia yang baru dan berbeda. Dalam Efesus 4 ayat 21-24 ini, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus bahwa mereka telah mendengar dan mengerti kebenaran di dalam Kristus. Dan oleh pengenalan akan Kristus itu, ada perubahan dalam cara hidup mereka. Bukan hanya sekedar menjadi baik atau berusaha baik, tapi lebih daripada itu, mereka menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Kepada jemaat di Efesus diingatkan bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya kebenaran yang harus diikuti. Mereka hendaknya tidak mengikuti sesuatu yang lain yang dianggap kebenaran, seperti misalnya filosofi hidup orang-orang yang tidak percaya dan berbagai budaya yang ada dalam kehidupan masyarakat di Efesus. Kebenaran yang sejati, kebenaran yang hakiki hanya ada dalam Tuhan Yesus, sebab Dialah kebenaran. Ada satu pesan utama saudara dari ayat-ayat ini, yaitu bahwa sebagai manusia baru, kita tidak lagi hidup dalam dosa, tapi hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Dalam ayat 24 dari Efesus 4 ini tertulis, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kehidupan yang kita jalani ini saudara, lebih daripada sekedar hidup untuk diri kita sendiri. Hidup ini lebih daripada sekedar melakukan apa yang kita inginkan, lebih daripada sekedar berjuang untuk apa yang akan menguntungkan kita, lebih daripada sekedar memimpikan semua yang ingin kita raih. Hidup yang kita jalani ini saudara, adalah tentang hubungan kita dengan Tuhan dan pengabdian kita kepadanya. Tidak ada panggilan yang lebih tinggi, tidak ada mimpi yang lebih baik, dan tidak ada tujuan yang lebih besar daripada hidup bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya sudah dibeli
dan lunas dibayar oleh darah Kristus. Kita sudah dibaharui di dalam Dia. Karena itu mari kita persembahkan hidup kita yang baru ini untuk melakukan kehendak Tuhan dalam anugerah-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan buat kita semua. Apakah ada di antara kita yang masih belum menyadari bahwa kita sudah dijadikan baru oleh Tuhan? Mari bersyukur dan bersukacita, saudara, karena kita sudah dijadikan baru dan terus dibaharui dalam perjalanan hidup kita menjadi semakin sempurna seperti Tuhan. Adakah di antara kita yang masih mengingat-ingat kehidupan lama dan masih coba-coba untuk kembali kepada cara hidup kita yang lama, yang berdosa, yang tidak berkenan kepada Tuhan? Ingatlah, saudara, kita ini sudah menjadi ciptaan baru. Karena itu natur kita adalah hal-hal yang baru di dalam Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau ada di antara kita yang masih bermain-main dengan dosa, masih setengah hati mengikut Tuhan, mari saudara, hargai kasih karunia Tuhan, dan mari sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mari berkomitmen untuk hidup benar seturut dengan kehendak firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada saat ini bahwa sebagai manusia baru, oleh karena darah-Mu Tuhan Yesus, kami hendaknya hidup dalam cara hidup yang baru, yaitu cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bukan kebenaran yang semu, bukan kekudusan yang palsu, tapi benar-benar hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Pimpin kami terus Roh Kudus. Tolong kami supaya kami hidup menurut jalan-jalan-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini ya Tuhan, dalam segala aktivitas kami, agar semua yang kami lakukan senantiasa memuliakan nama Tuhan, dan kehidupan kami ini menjadi berkat dan terang bagi sesama kami. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan untuk setiap kami yang sedang dalam pergumulan. Kami bawa setiap permohonan doa yang disampaikan, agar Tuhan Engkau melawat dan menjamah setiap kami, memberikan apa yang kami perlukan sesuai dengan keadaan dan situasi kami masing-masing. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami pertolongan, ada kesembuhan, ada mujizat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.